사정이 뭔데요? 얘기나 들어봅시다. 내일 얘기해요. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Kang Timo yang telah tiba di perusahaan GoFood milik kakeknya. Dia merupakan calon presiden direktur baru di perusahaan tersebut. Timo yang telah menetap di Amerika selama 2 tahun, kini harus pulang ke Korea untuk mengelola perusahaan milik kakeknya, sekaligus untuk menghadiri acara pelantikan dirinya sebagai presiden direktur baru di perusahaan tersebut. Pada acara pelantikan, para pegawai begitu antusias untuk melihat presiden direktur baru mereka, termasuk dengan Shin Hari yang bekerja di bagian pengembangan makanan. Namun sayangnya, Timo tidak bisa datang dan dia malah mengutus seorang sekretaris yang bernama Cha Soo-hon untuk mewakilinya, sehingga hal itu membuat kakeknya sangat kesal. Sementara itu, Timo terlihat pergi menemui Park Ji-sung yang sedang asik bermain golf bersama teman-temannya. Tanpa berbasa-basi, Timo langsung mengutarakan maksud kedatangannya untuk memecat Park Ji-sung dari perusahaannya karena dia telah terbukti melakukan beberapa kecurangan dengan menerima uang suap dari subkontraktor. Di sisi lain, ternyata hari itu merupakan hari ulang tahunnya Shin Hari. Dia mendapatkan pesan dari Lee Min-ho untuk datang ke restoran miliknya, dan diketahui Min-ho ini merupakan teman sekaligus pria yang dia sukai. Saat Timo dan Sung-hon akan pergi ke ruangannya, tiba-tiba mereka berpapasan dengan sang kakek yang langsung memarahi Timo karena Timo tidak bisa hadir dalam acara pelantikan presiden direktur baru sebelumnya. Sesampainya di ruangan, sang kakek malah meminta Timo untuk menikah karena hal itu adalah satu-satunya cara agar amarahnya bisa mereda. Selain itu, sang kakek juga telah mengatur jadwal untuk kencan butanya. Hari yang telah sampai di restoran, kemudian melihat Min-ho yang sedang berjalan sambil membawakan kue. Hari yang merasa yakin bahwa kue itu untuknya, langsung berlari menghampirinya. Namun saat sudah dekat, Hari baru menyadari bahwa kue tersebut bukanlah untuknya, melainkan untuk pelanggan yang sedang merayakan hari jadinya. Sehingga Hari yang tidak bisa menghentikan langkahnya, langsung menabrak kue tersebut hingga rusak. Karena merasa bersalah, akhirnya Hari pun meminta maaf kepada Min-ho. Namun Min-ho tidak mempermasalahkannya. Bahkan, Min-ho memberikan 2 tiket konser penyanyi kesukaan Hari sebagai kado ulang tahunnya. Selain itu, Min-ho juga meminta Hari untuk pergi bersama pria yang dia sukai. Kemudian, saat tiba di halte bus, Hari terlihat diam sambil mengingat kembali perkataan Min-ho sebelumnya. Hari merasa kecewa karena Min-ho tidak menyadari apa yang sebenarnya dia sukai. Setelah berganti pakaian, Hari pun langsung pergi ke kedai untuk membantu orang tuanya berjualan. Di keesokan harinya, sang kakek yang merasa marah karena Timo telah memecat Park Ji-sung, kemudian memintanya kembali untuk melakukan kencan buta. Mendengar hal itu, Timo pun akhirnya bersedia untuk menyetujui permintaan kakeknya. Sementara itu di perusahaan, Hari terlihat kebingungan karena dia harus segera melunasi hutangnya sebanyak 800.000 won, sedangkan uang gajinya tidak cukup untuk melunasi hutang itu dalam waktu dekat. Di siang harinya, Hari pergi ke kedai untuk makan bersama dengan temannya yang bernama Yong Sojin. Sojin sendiri merupakan anak dari pemilik perusahaan Marine Group. Saat itu, Sojin mendapatkan telepon dari sang ayah yang memintanya untuk pergi kencan buta dengan seorang pria. Namun karena Sojin tidak ingin dijodohkan, akhirnya dia pun meminta bantuan Hari untuk menggantikan posisinya. Mendengar hal itu, Hari langsung menolaknya karena sebelumnya dia juga pernah menggantikan posisinya, di mana pada saat itu Hari harus berpura-pura melakukan acara pengusiran setan untuk membuat pasangan kencan butanya menjadi ilfil dan membatalkan hubungannya. Namun, kali ini Sojin terus memohon kepadanya, bahkan dia akan memberikan bayaran sebesar 800.000 won jika Hari mau membantunya. Hari yang menemukan secercah harapan untuk melunasi hutangnya, akhirnya menyetujui permintaan Sojin. Kemudian kita diperlihatkan dengan Sun-hon yang memberitahu Timo mengenai tempat dan waktu kencan butanya malam ini. Tak lupa, Sun-hon juga memberitahu bahwa pasangan kencannya kali ini bernama Yong Sojin dari Marine Group. Hari yang telah siap menggantikan Sojin untuk kencan buta, kemudian pergi menuju tempat janjian. Namun saat Timo datang, Hari langsung dibuat terpesona dengan ketampanannya, sehingga Hari pun bertekad untuk segera mengakhirinya. Dengan sikap yang tidak sopan, Hari lalu membuka perkenalan mereka dengan bertukar kartu nama.
Namun saat membaca namanya, Hari seketika terkejut saat mengetahui bahwa Timo adalah presiden direktur baru di perusahaan tempat dia bekerja. Hari yang merasa gugup akhirnya semakin bertekad untuk mengakhiri hubungannya. Dengan sangat berani, Hari mulai menunjukkan sikap dengan kata-kata yang akan membuat pria merasa jijik dengannya. Namun bukannya jijik, Timo justru menyukainya karena menurutnya Hari adalah orang yang jujur dan tidak munafik. Mendengar hal itu, Hari pun menjadi semakin frustasi. Sehingga dia pun langsung mengeluarkan siasat busuknya dengan mengajak Timo untuk memesan kamar hotel agar Timo merasa ilfeel dan meninggalkannya. Namun bukannya pergi, Timo malah menyetujuinya dan langsung memesan kamar untuk mereka berdua. 진영서 씨 맞죠? 네. 뭐야? 왜 이렇게 잘생겼어? 앉으시죠. 전 그쪽이 누군지도 모르고 나왔네요. 읍스. 강태무라고 합니다. 강태모? 우리 회사 사장 강태모? 어디 안 좋습니까? 긴장하지 마. 어차피 저 사람 호랑이 굴에 들어가도 정신만 차리면. sorry. 몸이 뜨거운 편이라서. 지나친 노출을 좋아하는 남자는 없지. 불쌍해. 이런 식으로 저한테 관심. 시원시원해서 좋네요, 진영서 씨. 룸 잡을까요? Saat Hari merasa kebingungan dengan apa yang terjadi, tiba-tiba seorang wanita datang dan langsung menjambak Hari. Wanita itu menuduh Hari telah berselingkuh dengan pacarnya. Bahkan, dia juga menunjukkan foto sang pacar yang sedang berjalan berdua dengan selingkuhannya. Dan ternyata, selingkuhannya itu memiliki penampilan yang sama dengan Hari jika dilihat dari belakang. Namun Hari tetap menyangkalnya dan berkata bahwa baju yang dia pakai merupakan koleksi terbaru di musim ini, sehingga akan ada banyak orang yang memakainya. Mendengar hal itu, wanita itu pun merasa kesal dan hendak memukul Hari. Namun Timo langsung menahannya dan langsung melindungi Hari. Melihat hal itu, Hari tiba-tiba mendapatkan ide untuk memanfaatkan momen tersebut agar bisa kabur dari Timo. Dengan sangat angkuh, Hari memberitahu Timo bahwa dia sangat menyukai pria, sehingga dia bisa berkencan dengan banyak pria dan juga berselingkuh sesukanya. Saat dalam perjalanan pulang, Timo dihubungi oleh kakeknya yang langsung bertanya mengenai kencan butanya. Timo pun menjawab bahwa dirinya merasa cocok dan akan menikahi Sojin yang padahal itu adalah Hari. Mendengar hal itu, sang kakek pun merasa terkejut. Begitu juga dengan Sunghon yang langsung menghentikan laju mobilnya. Di rumah, Hari dihubungi oleh Sojin yang memintanya untuk segera membereskan masalah tersebut. Karena saat ini, Timo berencana untuk menikahinya. Bahkan, Sojin telah kabur dari rumah untuk menghindari pertemuan keluarga. Di keesokan harinya, Hari pun bertemu dengan Timo, Sunghon, dan kakeknya di lift. Sehingga Hari pun harus menutupi wajahnya agar tidak ketahuan oleh mereka. Namun saat Hari hendak keluar, Timo tiba-tiba memanggilnya karena ingin mengembalikan kartu pegawainya yang terjatuh. Hari pun merasa terkejut dan langsung mengambilnya tanpa berbalik. Beruntung, Timo tidak mengenali wajahnya karena fotonya sedikit berbeda dengan gaya dan cara makeup Hari saat berkencan kemarin. Kemudian, kita diperlihatkan dengan Sunghon yang sedang berada di supermarket. Dia tidak sengaja bertemu dengan Sojin yang sedang menasihati anak untuk tidak membawa spidol di tempat seperti itu. Sunghon seketika merasa kagum dengan cara Sojin yang sangat lembut pada anak kecil tersebut. Sojin yang baru menyadari bahwa dompet dan kunci mobilnya tertinggal di supermarket, kemudian memutuskan untuk kembali mengambilnya. Namun, dia malah bertemu dengan Sunghon yang seketika membuatnya terpesona sekaligus jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian, Hari yang kembali menemui Timo lalu memintanya untuk membatalkan acara pernikahan mereka karena Hari tidak pernah menyukai Timo dan tidak akan menikahi pria yang baru ia temui. Mendengar hal itu, Timo lalu mengajak Hari untuk berkencan dengannya sebanyak 10 kali, namun Hari tetap menolaknya. 어떻게 아는 체라 막 이렇게 쉽게 결혼하자는 얘기를 해. 이보세요. 무슨 결혼이 애들 나에 대해 알 기회 줄게요. 알고 보면 됐어요. 뭐 잘 알지도 못하는. 누가 아무하고나 결혼하겠답니까? Saat hendak pulang, Hari tidak sengaja berpapasan dengan Minho di jalan, sehingga hal itu membuat Hari salah tingkah lalu masuk ke sebuah mobil untuk menghindarinya. Namun ternyata mobil tersebut adalah milik Timo. Timo yang melihatnya hanya bisa keheranan. Timo lalu bertanya mengapa Hari masuk ke dalam mobilnya. Namun bukannya menjawab, Hari malah menarik Timo agar tidak kelihatan oleh Minho. Setelah keadaan dirasa aman, Hari lalu menjelaskan bahwa dia hanya ingin memperingati Timo untuk tidak menghubunginya lagi. Bahkan Hari juga mengatakan alasan dia tidak menyukai Timo karena menurutnya Timo mirip dengan hewan purba. 이 뭔가 느낌적인 느낌이 특히 어디가 닮았다는 거야? 뭐? 이게 실세입니다. 아, 진짜 닮았다.
Di keesokan harinya, saat Hyeji sedang duduk bersama Hari, Hyeji tiba-tiba mendapat telepon dari Minho, sehingga dia pun meminta izin kepada Bu Yui untuk menjawab telepon dari teman kencannya. Hari yang merasa penasaran dengan hubungan mereka kemudian mengikuti Yeji sampai ke kantin. Di sana, dia melihat Minho memberikan sebuah hadiah kepada Yeji, sehingga Hari pun berpikir bahwa Minho berpacaran dengan Yeji. Saat akan kembali ke kantor, Hari tiba-tiba berpapasan dengan Timo, dan dengan spontan Hari langsung berbalik arah dan menjauh dari Timo. Namun tanpa disengaja, Hari malah menabrak karyawan lain, hingga membuat sandalnya terlempar sampai mengenai wajah Timo. 사장님. Hari yang tidak ingin identitas aslinya diketahui langsung berlari untuk menghindari Timo. Timo yang melihat hal itu langsung berlari untuk mengejarnya. Sampai akhirnya, Timo pun berhasil menghentikan langkah Hari di dalam lift. Sambil menutupi wajahnya, Hari kemudian meminta maaf atas kesalahannya karena hal itu terjadi secara tidak sengaja. Timo yang melihat kartu identitasnya langsung menyadari bahwa Hari merupakan salah satu karyawannya yang memiliki kinerja bagus, sehingga dia pun membiarkan Hari untuk pergi. Sekembalinya ke kantor, terlihat Yeji yang sedang bersedih karena hadiah yang pernah dia berikan kepada Minho malah dikembalikan lagi. Minho berkata bahwa dia merasa tidak nyaman mendapatkan hadiah dari Yeji, sehingga hal itu pun membuat Hari mengetahui bahwa Minho dan Yeji sebenarnya tidak berpacaran. Di sisi lain, Sojin yang kesulitan untuk parkir tidak sengaja menabrak mobil lain yang ada di belakangnya, dan ternyata mobil itu dikendarai oleh Sunghon. Sojin yang merasa bersalah kemudian memberikan kartu namanya dan memberitahunya bahwa dia akan bertanggung jawab atas kerusakan mobil tersebut, sehingga Sunghon pun mengetahui bahwa wanita yang ada di hadapannya saat ini adalah Yong Sojin yang asli. Timo yang mengetahui hal itu kini terlihat sangat marah karena selama ini dirinya telah dibohongi. Timo kemudian meminta Sojin untuk membawakan Hari ke hadapannya, dan jika tidak maka Timo akan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua mereka. Sojin yang merasa takut akhirnya menyetujui permintaan Timo. Di keesokan harinya, Sojin mengajak Hari untuk pergi jalan-jalan. Dia sengaja membelikan Hari baju dan mengajaknya ke salon. Dia memberikan semua itu karena hari itu Timo akan menemuinya. Namun, Sojin tidak memberitahukan hal tersebut kepada Hari. Bahkan Sojin berbohong dengan berkata bahwa dia telah menyelesaikan urusannya dengan Timo. Saat di kafe, Sojin akhirnya memberitahu Hari bahwa sebenarnya Timo akan datang hari ini. Dia meminta maaf karena telah membohonginya sebab Sojin tidak punya pilihan lain. Setelah itu, Sojin pun pergi meninggalkan Hari sendirian. Saat Hari hendak kabur, tiba-tiba dia melihat Timo yang sedang berjalan ke arahnya, sehingga dia pun mengurungkan niatnya dan kembali ke posisi awal. Dengan secepat kilat, Hari langsung memakai rambut palsu yang Sojin berikan sebelumnya, dan hal itu menyebabkan isi tasnya berserakan. Ketika sedang membereskannya, Timo tiba-tiba mengambil kupon makan di kedai milik Hari, sehingga Timo pun mengetahui alamat rumah dan tempat usaha yang dimiliki oleh keluarganya Hari. Karena penyamarannya sebagai Sojin telah terbongkar, akhirnya Hari pun meminta maaf kepadanya. Bahkan, Hari pun berjanji akan melakukan apa saja jika Timo membutuhkan bantuannya. Saat Timo menanyakan namanya, Hari pun menjawab bahwa namanya adalah Shinrami. Dia sengaja berbohong karena takut akan dipecat dari perusahaannya. Dan ternyata, Shinrami adalah nama tokoh di drama yang sering ditonton oleh kakeknya Timo. Sesampainya di rumah, Timo memberitahu kakeknya bahwa dia akan membatalkan pernikahannya dengan Sojin. Timo juga meminta kakeknya untuk tidak membicarakan soal pernikahan lagi. Sehingga Timo pun membohongi sang kakek bahwa dia telah menjalin hubungan kembali dengan mantan pacarnya dulu. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Timo pun meminta Hari untuk berpura-pura menjadi pacarnya di depan sang kakek. Bahkan, Timo akan membayar Hari 2 kali lipat dari yang pernah Hari dapatkan sebelumnya. Namun Hari tetap menolak karena dia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan presiden direkturnya sendiri. Timo yang selalu ditekan oleh kakeknya kemudian pergi ke rumah Hari dan memaksanya untuk menyetujui permintaan tersebut. Timo juga membawa surat perjanjian kontrak di mana jika Hari melanggar kesepakatannya maka dia harus membayar uang denda 100 kali lipat. Tak hanya itu, Timo juga memberikan beberapa profil agar Hari tidak kebingungan saat bertemu dengan kakeknya. Tak lama kemudian, adiknya Hari yang bernama Hamin datang, sehingga Hari yang melihatnya pun tidak sengaja mendorong Timo hingga jatuh. Dan di saat itulah kejadian romantis pun terjadi. 사정이 뭔
뭔데요? 얘기나 들어봅시다. 내일 얘기해요. Kemudian, Hari yang tidak ingin mendapatkan sanksi akhirnya terpaksa menandatangani surat perjanjian tersebut. Sunghon pun kemudian menunjukkan semua profil Timo dari kecil hingga sekarang. Bahkan, dia juga telah menyiapkan informasi palsu mengenai latar belakang Hari. Timo kemudian meminta Hari untuk menghafalkan semua informasinya karena pertemuan mereka dengan sang kakek akan diadakan minggu depan. Di kantor, Bu Yui yang telah kembali dari ruang rapat kemudian bercerita bahwa dirinya telah dimarahi oleh Timo karena tidak mencari tahu terlebih dahulu mengenai latar belakang koki pilihannya, sehingga Bu Yui dan timnya pun terpaksa harus mencari koki lain untuk menggantikannya. Mendengar hal itu, Hari pun langsung merekomendasikan Minho untuk bekerja di sana karena selain mahir memasak, Minho juga masih muda dan terkenal di kalangan para wanita. Di sisi lain, Timo memberitahu sang kakek bahwa nama dari pacarnya adalah Shin Rami. Mendengar hal itu, sang kakek merasa senang karena namanya sama persis dengan nama tokoh di drama kesukaannya. Timo yang tidak sengaja ikut menonton dramanya, kini dibuat larut dalam alur ceritanya karena kejadiannya sama persis dengan yang dialami Timo dan Hari saat ini. Di kantor, Hari yang sudah menyelesaikan proposalnya kemudian memberikan proposal tersebut kepada Bu Yui. Tiba-tiba dia menjadi panik saat Bu Yui memintanya untuk mempresentasikan proposal tersebut di hadapan Timo. Bu Yui beralasan bahwa penjelasannya akan lebih mudah dimengerti karena Minho merupakan teman Hari sejak dulu. Walaupun sempat menolak, namun akhirnya Hari tetap melakukan presentasi tersebut sambil menggunakan masker dan kacamata dengan harapan Timo tidak akan mengenalinya. Saat Timo menyuruh Hari untuk membuka maskernya, Hari pun beralasan bahwa dia sedang mengalami flu, sehingga Timo pun membiarkan Hari untuk memakainya. Sepulang kerja, Hari pergi ke restoran Minho untuk memberitahukan hasil presentasinya, di mana Timo telah setuju untuk memperkerjakan Minho sebagai koki di perusahaannya. Namun sesampainya di sana, Hari malah dibuat terkejut saat melihat Minho yang sedang bermesraan dengan mantan pacarnya yang bernama Yuri, sehingga Hari pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Ketika hendak naik bus, seorang pria tiba-tiba datang dan tidak sengaja menabrak Hari hingga membuat dokumennya jatuh berserakan. Dan tak lama kemudian, Timo pun menghubunginya. Namun ketika dia sedang menjawab teleponnya, dia malah tidak sengaja menjatuhkan ponselnya hingga masuk ke dalam saluran air. Dengan perasaan yang sedih, Hari akhirnya menangis sambil membereskan dokumen yang berserakan. Hari merasa tidak sanggup menahan rasa sakit saat melihat pria yang dia sukai menjalin hubungan kembali dengan mantannya. Timo yang mendengar Hari menangis, kini merasa khawatir sekaligus penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di keesokan harinya, Timo datang menjemput Hari untuk bertemu dengan sang kakek, dan Timo merasa lega saat melihat kondisi Hari yang baik-baik saja. 참 하시네요. 이쪽이 아니라 이쪽. 이런. Sesampainya di sana, Hari pun mulai berkenalan dengan sang kakek. Setelah itu, Hari mulai berbincang mengenai latar belakang Timo dan juga dirinya. Pada awalnya, semua pun berjalan dengan lancar. Namun saat Hari menceritakan mengenai Timo yang rela menerobos hujan demi menemuinya, Timo terlihat tidak nyaman sehingga Timo pun langsung mengalihkan pembicaraannya. Di sisi lain, Sojin yang telah mendapatkan apartemen barunya, kini mulai sibuk membereskan segala keperluannya. Sementara itu, Sunghon yang tidak mengetahui bahwa tetangga barunya adalah Sojin, kini mulai mengomel bahwa tetangganya itu sangatlah berisik. Selesai makan, sang kakek mulai menyukai Hari, kemudian mengajaknya untuk makan bakpao sebagai pencuci mulut mereka. Sang kakek pun meminta maaf atas kesan pertamanya kepada Hari. Dia mengaku terlalu melihat penampilan Hari yang menurutnya berlebihan. Namun setelah berbincang-bincang cukup lama, sang kakek akhirnya menyadari bahwa Hari adalah wanita yang sopan sekaligus periang. Sehingga dia pun mulai mempercayai Hari dan ingin menitipkan Timo kepadanya. Mendengar hal itu, Hari pun langsung terkejut hingga tidak sengaja menjatuhkan tasnya. Sang kakek yang melihat 2 buah tiket konser milik Hari, kemudian meminta Timo untuk pergi ke konser dengan Hari saat ini. Di apartemen, Sojin yang hendak makan siang tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan kecoa di bawah kertas korannya. Sehingga Sojin pun langsung berlari keluar dan melompat ke arah Sunghon yang pada saat itu kebetulan sedang lewat. Melihat Sojin yang ketakutan, Sunghon pun langsung masuk ke dalam untuk membasmi kecoa tersebut. Setelah selesai, Sunghon pun langsung pamit untuk pulang. Namun, Sojin menahannya dan mengajak Sunghon untuk berteman dengannya lebih jauh.
Mendengar hal itu, Sunghon pun langsung menolaknya karena dia tidak ingin berteman dengan orang yang telah membuat Timo kesulitan. Di sisi lain, Timo dan Hari terlihat sedang menonton konser bersama. Setelah sang artis menyanyikan beberapa lagu, dia kemudian memberitahu bahwa hari ini ada sesi permintaan lagu, di mana sang artis akan memilih satu dari sekian banyak surat yang telah ditulis oleh para penggemarnya. Saat surat pilihannya dibacakan, Hari akhirnya menyadari bahwa surat tersebut ditulis oleh Minho untuknya, karena surat tersebut berisi ucapan ulang tahun dan rasa terima kasih atas pertemanan yang telah mereka jalani selama 7 tahun ini. Sehingga Timo yang berada di sampingnya sedikit tahu mengenai kisah Hari di masa lalu. Saat lagunya mulai dinyanyikan, Hari malah menangis sambil mengingat kembali kenangannya bersama Minho, sehingga Timo pun langsung memberikan sapu tangan kepada Hari. Selesai menonton konser, Timo mulai menyinggung mengenai hubungan Hari dengan teman prianya itu. Namun Hari berkata bahwa saat ini dirinya merasa lega setelah mengetahui bahwa temannya itu menjalin hubungan kembali dengan mantan pacarnya. Dan itu berarti bahwa dirinya tidak perlu menyatakan perasaannya terlebih dahulu, sebab sudah sangat jelas bahwa dirinya akan ditolak. Timo yang mendengar perut Hari berbunyi kemudian mengajaknya untuk makan tteokbokki bersama. Tak lama kemudian, Hari mendapatkan telepon dari ayahnya sehingga dia pun sedikit menjauh untuk mengangkat teleponnya. Namun tiba-tiba ada sebuah bola yang terlempar dan tepat mengenai mata Hari, sehingga Timo pun langsung memberikan es batu kepada Hari untuk mengompres matanya Hari. 뭐야? 3인 플렉스를 제가 쏠게요. 마음껏 드세요. 계란 드실래요? 떡볶이 2인분하고요. 순대 1인분. 잠깐만요. 금희씨! 조심해요! Di keesokan harinya, Hari tidak sengaja bertemu Timo dan Sunghon di dalam lift. Namun, Timo masih belum menyadari bahwa Hari dan Rami adalah sosok yang sama. Timo yang diberitahu oleh Sunghon bahwa rapatnya akan diundur, kemudian memutuskan untuk ikut acara uji rasa produk barunya. Di sana, Timo langsung mencoba hasil masakan Minho, yaitu ravioli kimchi putih yang menurutnya sangat cocok untuk dijadikan sebagai menu baru. Di malam harinya, Hari pun pergi ke restoran Minho untuk makan sekaligus ngobrol dengannya. Sojin yang sedang berada di luar tidak sengaja melihat Timo dan Sunghon yang akan segera masuk ke restoran. Dia pun langsung menghubungi Hari untuk memberitahu hal tersebut kepadanya. Namun sialnya, Hari tak kunjung menjawab teleponnya karena ternyata Hari sedang berada di toilet. Sekembalinya dari toilet, Hari terkejut saat melihat Timo yang telah berada bersama Minho, sehingga dia pun langsung merangkak dan buru-buru pergi dari sana. Minho yang tidak melihat kehadiran Hari, kemudian dia pun menghubunginya. Namun ternyata, ringtone yang Hari gunakan adalah lagu yang Timo dengarkan saat konser, sehingga Timo pun langsung teringat kembali dengan acara konser kemarin. Saat sedang sarapan bersama, kakek yang mengambil ponsel Sunghon kini mengetahui bahwa hari ini merupakan tanggal perayaan 1 tahun Timo dengan Rami, sehingga dia pun langsung menyuruh Sunghon untuk mengosongkan jadwal Timo dan menggantinya dengan acara kencan bersama Hari. Di sisi lain, Hari dan timnya yang sedang pergi ke Namhae untuk melakukan syuting kini telah sampai di lokasi tersebut. Dan di sana mereka akan membuat iklan untuk produk barunya. Hari yang melihat kedatangan sang kakek, kemudian dia pun berusaha untuk menutupi wajahnya. Tetapi sialnya ponsel Hari yang tertinggal di dekat sang kakek tiba-tiba berdering. Sehingga Bu Yui pun langsung memanggil Hari untuk mengambilnya. Hari kemudian mengambil ponsel tersebut tanpa menampakkan wajahnya. Sehingga sang kakek pun menganggap bahwa Hari adalah orang yang tidak sopan. Saat di toilet, Hari yang mengetahui bahwa panggilan tersebut berasal dari Timo, kemudian menghubunginya kembali. Ternyata, Timo hanya ingin mengingatkan bahwa hari ini adalah perayaan hari jadi mereka yang ke-1 tahun. Walaupun perayaannya palsu, namun Timo tetap mengajak Hari untuk makan malam bersama. Mendengar hal itu, Hari pun langsung menolaknya, karena saat ini dirinya sedang pergi dinas di luar. Sementara itu, sang kakek yang merasa sakit perut kemudian diantar oleh Kevin pergi ke toilet. Hari yang masih berada di dalam kini merasa panik saat mengetahui bahwa sang kakek sedang berada di luar toilet, sehingga Hari pun memutuskan untuk tidak keluar dari sana. Sang kakek yang hendak membuka paksa pintu toilet malah hilang keseimbangan saat Hari tiba-tiba membuka pintunya, sehingga kakek pun langsung terjatuh ke dalam ember yang berisi air. Di keesokan harinya, Timo mengajak Hari untuk pergi ke tempat spesial, karena hari ini merupakan hari jadi pertama mereka. Namun sebelum ke lokasi, Timo terlebih dahulu membawa Hari ke toko pakaian dan menyuruhnya untuk mencoba beberapa pakaian. Sampai akhirnya, pilihan Timo jatuh ke sebuah gaun putih yang langsung membuatnya terpesona dengan kecantikan Hari. Sesampainya di restoran, Timo terlihat mulai merasa nyaman dengan Hari, apalagi saat keduanya sedang membicarakan makanan, di mana Timo beranggapan bahwa Hari memiliki selera yang bagus.
Hari yang merasa tidak nyaman dengan bajunya kemudian pergi ke toilet. Dan sekembalinya dari toilet, Hari pun masih merasa bahwa bajunya tidak nyaman. Saat hendak duduk, Hari tidak sengaja menjatuhkan tasnya sehingga dia pun mencoba untuk mengambilnya. Namun tanpa diduga, baju yang dia pakai malah robek karena kekecilan. Dan Timo yang menyadari hal itu langsung bergegas berdiri untuk menutupinya. Hingga akhirnya, acara pun berjalan dengan lancar. 금희 씨, 같이 볼까요 우리? 다들 축하해 주셔서 감사합니다. 두 분 1주년 축하드립니다. 둘, 셋. Setelah mengantar Hari pulang, Timo baru menyadari bahwa dompet milik Hari tertinggal di mobilnya, sehingga Timo pun berinisiatif untuk mengembalikannya. Sesampainya di sana, Timo pun langsung menghubungi Hari, namun tak kunjung mendapatkan jawaban. Saat Timo keluar dari mobil, dia tidak sengaja melihat Hari yang dikunjungi oleh Minho, sehingga Timo yang merasa penasaran akhirnya memutuskan untuk melihat dompet milik Hari. Dan betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa identitas Shin Rami yang sebenarnya adalah Shin Hari. Sehingga dia pun langsung pergi dan meninggalkan dompet Hari di depan kedai. Sesampainya di rumah, Timo langsung mencari data Shin Hari di laptopnya. Timo merasa kesal karena selama ini dia telah ditipu oleh pegawainya sendiri. Di keesokan harinya, Timo menghubungi Hari dan mengajaknya untuk bertemu di kafe dekat kantornya. Timo pun berharap bahwa Hari akan mengatakan hal yang sebenarnya hari ini. Namun, Hari malah terus membohongi Timo karena dia tidak menyadari bahwa Timo telah mengetahui identitas aslinya. Timo yang merasa sangat kesal, kemudian menghubungi Sunghon dan memintanya untuk mengadakan rapat dengan tim pengembangan saat ini juga. Sehingga hal itu membuat Hari panik dan langsung pergi menuju kantornya. Sesampainya di sana, Timo yang melihat Hari datang terlambat, kemudian memintanya untuk membuat ulang ravioli kimchi yang sebelumnya telah disepakati. Bahkan, Timo juga meminta Hari untuk meningkatkan kualitasnya dan menurunkan harga jualnya sebesar 20%. Di ruangannya, Timo memberitahu Sunghon bahwa identitas Shin Rami yang sebenarnya adalah Hari. Sehingga, dia bertekad akan membuat Hari tersadar dan mengakui bahwa kesalahan yang dia lakukan sangatlah besar. Hari yang membuat ulang ravioli kimchi-nya kemudian memberikan hasilnya kepada Timo. Namun, Timo malah memintanya untuk membuat ulang menu tersebut lagi dan lagi. Timo beralasan bahwa rasanya belum sesuai dengan standarnya, sehingga hal itu membuat Hari sangat kelelahan. Kemudian, kita diperlihatkan dengan sang kakek yang datang ke perusahaan. Dia ingin melihat produk baru dan memutuskan untuk mencobanya. Di sana, dia makan bersama dengan Timo dan juga Sunghon. Tak lama kemudian, Hari dan Minho pun datang, sehingga membuat Timo merasa kesal saat melihatnya. Hari yang menyadari bahwa Timo sedang menatapnya, kemudian mengajak Minho untuk pergi makan siang di tempat lain. Sepulang kerja, Timo menghubungi Hari dan mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Di sana, Timo meminta Hari untuk datang ke acara perayaan ulang tahun perusahaannya. Mendengar hal itu, Hari pun merasa kebingungan karena dia tidak bisa menyamar sebagai Hari dan juga Rami di satu tempat yang sama. Sehingga, Hari pun menolaknya dengan berbagai macam alasan. Namun Timo malah berkata bahwa Hari akan dikenakan penalti jika menolak permintaannya. Sehingga, hal itu membuat Hari semakin kebingungan. Kemudian di kantor, Hari terlihat senang saat diberi kejutan oleh timnya, di mana dia akan mendapatkan penghargaan sebagai tim pengembang terbaik karena produk buatannya telah berhasil sukses besar. Namun rasa senangnya tiba-tiba lenyap saat Hari menyadari bahwa penghargaan tersebut akan diberikan bersamaan dengan acara perayaan kantornya. Sehingga Hari pun mulai membayangkan hal yang akan terjadi jika dirinya menjadi dua sosok yang berbeda dengan menghadiri satu acara yang sama. Saat makan bersama timnya, Hari yang merasa stres dengan masalah yang sedang dihadapinya, kemudian memutuskan untuk menenangkan diri dengan cara minum alkohol yang banyak. Setelah itu, dia pun pergi ke taman dan menghubungi Timo untuk menanyakan berapa banyak penalti yang harus dia keluarkan, karena Hari benar-benar tidak bisa datang ke acara perayaan perusahaannya. Tak lama kemudian, Hari melihat anak SMA yang sedang merokok tidak jauh dari tempat dirinya berada, sehingga Hari pun berteriak dan menyuruh mereka untuk berhenti merokok. Karena siswa tersebut membuat puntung rokoknya sembarangan, akhirnya Hari pun menjadi marah dan menyuruh mereka untuk kembali. Namun Hari yang sedang dalam kondisi mabuk malah tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya, sehingga hal itu membuat dirinya terjatuh dari atas ayunan. Mendengar hal itu, Timo pun menjadi khawatir dengan kondisinya Hari. Kemudian dia pun memutuskan untuk mencarinya. Setelah berkeliling cukup lama, Timo akhirnya berhasil menemukan keberadaan Hari yang sedang tertidur di lorong perosotan. Hari yang mengira bahwa kejadian yang dialaminya itu adalah mimpi, kemudian meminta maaf dan mengakui bahwa Shin Rami yang sebenarnya adalah Hari. Sehingga Timo yang mendengarnya merasa lega sekaligus luluh. Timo yang tidak ingin ketahuan lalu meninggalkan Hari sendirian, hingga akhirnya Hari pun ditemukan oleh sang adik.
Di keesokan harinya, Hari yang tidak mengingat kejadian semalam, lalu mendapat pesan dari Timo yang berisi pemecatan dirinya sebagai Shinrami. Hari yang belum sadar dengan isi pesannya, kemudian menghubungi Timo untuk meminta penjelasan darinya. Namun, setelah Timo menjelaskan bahwa perjanjian kontrak mereka telah dibatalkan, Hari langsung merasa senang karena saat ini dirinya tidak perlu lagi berpura-pura menyamar sebagai Rami. Setelah itu, Hari pun pergi ke kantornya dengan wajah yang sangat ceria, sehingga membuat timnya sangat keheranan. Tak lama kemudian, Hari pun mendapat telepon dari sang kakek yang mengajaknya untuk makan bersama, sehingga hal itu pun membuat Hari sangat kebingungan. Hari lalu menghubungi Timo untuk menanyakan solusinya. Di apartemen, Sojin yang baru selesai mandi akhirnya mengetahui bahwa lampu hias pemberian dari pria sebelumnya ternyata telah dipasang kamera untuk merekamnya. Sojin yang berniat untuk melaporkan hal tersebut ke kantor polisi malah tidak sengaja bertemu dengan pria itu lagi. Sehingga keributan di antara mereka pun terjadi. Sunghon yang datang tepat waktu kemudian diberitahu bahwa lampu tersebut telah dipasang sebuah kamera, sehingga Sunghon pun langsung mengejarnya dan berhasil membawanya ke kantor polisi. Timo yang telah sampai di sebuah restoran kemudian menghubungi Sunghon dan memintanya untuk datang. Namun Sunghon langsung menolaknya dan berkata bahwa saat ini dirinya sedang berada di kantor polisi. Ketika Timo hendak menyusulnya, tiba-tiba dia melihat Hari yang telah datang sebagai Rami. Sehingga Timo pun langsung mengajak Hari untuk pergi ke kantor polisi dan memberitahukan bahwa sesuatu telah terjadi kepada Sojin. Hari yang mendengar Timo memanggilnya dengan nama Shin Hari kini merasa terkejut dan langsung menghentikan langkahnya. Melihat hal itu, Timo pun akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya dia telah mengetahui siapa Hari sebenarnya. Namun, dia belum bisa menjelaskan kronologinya secara detail karena saat ini keadaannya sangat mendesak. Sehingga Timo pun langsung mengajak Hari untuk pergi ke kantor polisi terlebih dahulu. 해고당한 건 아는데 어르신이 부탁하는데 그래서 뭐 하는 겁니까? 할아버님이 일단 갑시다. 친구 전화 못 받았습니까? 친구라뇨? 진여서 방금 저더러 뭐라고? Sesampainya di kantor polisi, Hari langsung menghampiri Sojin untuk membantunya bersaksi. Hari membenarkan bahwa orang yang ada di dalam video tersebut adalah dirinya dan Sojin. Namun polisi yang hanya menemukan sedikit bukti dari rekaman tersebut kemudian memberitahu bahwa sang pelaku hanya akan dijatuhi hukuman denda saja, sehingga hal itu membuat Sojin dan Hari merasa tidak puas. Timo yang mendengar mereka mengeluh kemudian meminta Sunghon untuk mencari tahu mengenai identitas sang pelaku. Setelah berhasil menemukannya, Timo lalu menemui sang pelaku dan langsung memecatnya dari perusahaan tempat dia bekerja. Ternyata Timo telah memberi perusahaan di mana orang tersebut bekerja untuk membuat sang pelaku jera. Sehingga Timo pun akan membantu para korban untuk membuat gugatan dan menjebloskan sang pelaku ke dalam penjara. Sementara itu di kantor, Hari yang melihat kedatangan Timo terus berusaha untuk menghindarinya. Sementara itu, Timo yang tidak melihat kehadiran Hari kini merasa khawatir, sehingga dia pun memutuskan untuk pergi mencari Hari ke ruangannya. Timo yang melihat Hari bersembunyi di balik meja, akhirnya dia pun merasa lega karena dia telah mengetahui bahwa kondisi Hari baik-baik saja. Di ruangannya, Timo memberitahu Sunghon bahwa dia benar-benar mencintai Hari. Bahkan, dia juga berencana akan mengungkapkan perasaannya kepada Hari. Sehingga Timo pun langsung menyiapkan segala hal termasuk memilih kalung yang akan diberikan kepada Hari. Hari yang sebelumnya telah dihubungi oleh Timo akhirnya pergi ke tempat janjian. Saat itu, Hari datang sambil membawa sebuah dokumen karena dia berpikir bahwa Timo akan memecatnya. Saat Timo hendak mengutarakan perasaannya, Hari tiba-tiba menyela dan meminta maaf karena selama ini dirinya telah membohongi Timo. Hari pun lalu menyerahkan surat pengunduran dirinya dan meminta Timo untuk mendengarkan presentasinya terlebih dahulu supaya Timo bisa mempertimbangkan keputusannya kembali. Karena sebenarnya Hari tidak ingin dipecat dari perusahaan tersebut. Bahkan Hari siap untuk bekerja lebih keras lagi jika Timo tidak jadi memecatnya. Timo yang mendapati rencananya telah gagal kini terlihat lemah sambil menghela nafas. 맞선 자리에 사장님이 나오신다는 걸 알았다면 처음부터 의도적으로 접근한 건 아니었어. 됐습니다. 그동안 사장님 속인 것 정말 진심으로. 뭐 이제 와서 그런 말 듣자고 불러낸 건 아니고 먼저 식사부터 하시죠. 아니요. 내가 하려던 말은 아니요. 제 얘기 먼저 들어주. 지금 사표를 내겠다는 겁니다. 으로서 실수한 게 없다고 생각합니다. 그러니까 화나신 거 이해합니다. 다 저 해고하려고 그러신 거잖아요. 저한테 기회 한 번만 주세요. 제가 신금이인 거 알고 나서부터 하신 행동들. 제가 입사 이래 회사 제 능력을 빨대로 확 꼽고 제가 퇴직하는 이렇게 유능하고 애사심 강한 저를
이러려고 부려본 게 아니야. 만들어낸 제품입니다. 이처럼 그리고 이건 직구 만들어낸 빈대떡인데요. 재래 Di keesokan harinya, Timo memanggil Hari untuk datang ke ruangannya. Di sana, Timo langsung merobek surat pengunduran dirinya tepat di hadapan Hari dan berkata bahwa dia tidak akan jadi memecatnya. Sehingga hal itu pun membuat Hari merasa sangat senang. Timo lalu meminta Hari untuk menemuinya sepulang kerja, karena saat ini dia sedang mengerjakan sebuah proyek baru untuk produknya secara diam-diam. Timo yang telah pergi bersama Hari, kemudian mengajaknya pergi ke sebuah bioskop untuk nonton bersama. Bahkan, Timo telah menyewa studio khusus untuk mereka berdua. Pada awalnya, Hari pun merasa kebingungan. Namun setelah Timo memberikan alasan yang masuk akal, akhirnya Hari pun percaya. Hari yang merasa gugup kemudian meminta izin untuk pergi ke toilet. Hari malah bertemu dengan Kevin dan Bu Yui yang langsung mengikutinya. Sehingga Hari yang merasa panik pun langsung menyuruh Timo untuk segera pergi dari sana. Timo yang keluar sambil merangkak, kini harus menelan kekecewaan karena rencananya telah gagal untuk kedua kalinya. 부장님이 우리 나갈 때 조심해야 돼요. 제가 요 앞에서 누구야? 대박이다 여기. 알고 있는데 이제 곧 가시는 게 좋을 것 같아요. 우리 셋이 이거 먹으면서 같이 보면 되겠다. 아니요? 시작한다고. Sementara itu di halte, Sojin yang kebelet pipis kini terlihat gelisah karena bus yang dia tunggu tak kunjung datang. Sunghwan yang tidak sengaja melihat Sojin langsung mengajaknya untuk pulang bersama. Namun saat di jalan, mereka malah terjebak macet sehingga Sojin yang sudah tidak tahan lagi akhirnya memutuskan untuk keluar dari mobil dan pergi mencari toilet terdekat. Sesampainya di sana, Sojin malah mendapati bahwa toiletnya terkunci sehingga Sojin pun hanya bisa terdiam sambil pasrah. Tak lama kemudian, Sunghwan pun datang dan langsung mendobrak pintu toilet. Setelah berhasil, Sunghwan pun lalu menyuruh Sojin untuk masuk, sedangkan dia akan menunggunya di luar. Dan sesampainya di apartemen, Sojin terlihat sangat kesal karena menurutnya kejadian tersebut sangat memalukan di hadapan orang yang dia sukai. Timo yang merasa bingung harus berbuat apa lagi untuk mengajak Hari kencan. Kemudian, dia pun memutuskan untuk mencari akun sosial medianya agar Timo bisa mengetahui hal apa saja yang Hari sukai. Karena dengan begitu, Timo bisa mencari alasan untuk mengajak Hari pergi bersama. Hingga akhirnya, Timo melihat sebuah unggahan mengenai burger yang sangat disukai oleh Hari. Sehingga Timo pun langsung menghubungi Hari untuk mengajaknya pergi bersama dengan alasan ada tugas dinas. Hari yang telah bersiap untuk pergi, tiba-tiba dibuat terpesona dengan penampilan Timo yang datang untuk menjemputnya. Namun Hari segera sadar dan mengingat bahwa dia akan pergi ke sana hanya untuk bekerja. Setelah itu, Hari pun menghampiri Timo dan berinisiatif untuk menjadi sopirnya karena Hari merasa tidak enak jika seorang presiden direktur malah mengemudi untuk pegawainya. Sesampainya di lokasi tujuan, Timo kemudian mengajak Hari untuk pergi jalan-jalan di tepi pantai. Di sana, Hari melihat sebuah truk burger yang sangat dia sukai, sehingga Hari pun merasa senang dan langsung menghampirinya. Namun ternyata semua itu telah direncanakan oleh Timo. Dia sengaja memanggil penjual burger itu untuk menyenangkan Hari. Mereka pun kemudian makan burger bersama, sambil berbincang-bincang dan menikmati indahnya suasana pantai. Timo yang melihat tali sepatu Hari lepas, dia pun lalu berinisiatif dan mengikatnya kembali. Di sisi lain, saat Hari dan Timo sedang dalam perjalanan pulang, hujan tiba-tiba turun dengan sangat deras, sehingga hal itu membuat Timo merasa cemas dan mulai mengingat kembali kejadian di masa kecilnya. Timo yang tidak ingin Hari mengetahuinya, kemudian menyuruh Hari untuk segera turun dari mobilnya. Setelah mengemudi cukup jauh, Timo akhirnya berhenti di tepi jalan. Ternyata, penyebab dirinya trauma adalah karena saat dulu, Timo menyaksikan kematian orang tuanya yang meninggal akibat kecelakaan, dan kejadian itu terjadi di tengah guyuran hujan. Sementara itu, Hari yang telah berhasil menemukan hotel, kini terus berusaha untuk memahami alasan Timo yang tiba-tiba pergi meninggalkannya di saat hujan. Ketika hujan sudah berhenti, Timo kemudian kembali ke tempat awal di mana dirinya meninggalkan Hari. Namun sesampainya di lokasi, dia tidak menemukan keberadaan Hari di sana. Timo yang tidak menemukan keberadaan Hari kemudian mencoba untuk menghubunginya. Namun yang menjawab bukanlah Hari, melainkan seorang resepsionis hotel.
Di sisi lain, Hari terlihat pergi ke tempat resepsionis untuk mengambil ponselnya yang sempat diisi daya. Namun tiba-tiba Hari bertemu dengan Yuri beserta dengan teman-temannya. Mereka menjelaskan bahwa kedatangannya ke hotel tersebut karena Minho akan melakukan syuting di sana. Karena sebelumnya Hari pernah berkata bahwa dia telah memiliki pacar, mereka pun akhirnya meminta Hari untuk mengenalkan pacarnya kepada mereka. Saat Hari sedang kebingungan, Timo tiba-tiba datang dan langsung memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya Hari, sehingga hal itu membuat Hari sangat terkejut. Yuri yang melihat hal itu, kemudian mengajak mereka untuk makan bersama. Sebelum pergi ke tempat makan, Timo lalu meminta maaf kepada Hari mengenai kejadian sebelumnya. Namun, Hari malah menyuruh Timo untuk pergi meninggalkannya. Hari yang tidak sengaja mendengar percakapan teman-teman mengenai dirinya, kemudian menahan Timo dan memintanya untuk terus berpura-pura menjadi pacarnya di depan mereka, karena Hari tidak ingin dirinya direndahkan lagi. Timo yang merasa ada kesempatan untuk mendekati Hari, dia pun langsung menyetujuinya. Di sana, Timo mulai memamerkan kemesraannya di depan teman-temannya Hari. Bahkan, Timo pun mentraktir mereka dengan makanan yang mahal, sehingga hal itu membuat mereka merasa iri kepada Hari. Teman-teman Hari yang merasa penasaran dengan pekerjaannya Timo, bahwa Timo merupakan seorang presiden direktur di perusahaan tempat Hari bekerja, sehingga hal itu pun membuat mereka sangat terkejut saat mendengarnya. 내가 오늘 하리스 친구들 위해 쏠 테니까 마음. 근데 하리 어디가 그렇게 봤을 때부터 알았습니다. 내 여자라는. 난 살면서 우리 하리 씨 예쁘잖아요. 친구들 앞이라고 좀 오버하지 좀 말. 배불러서 괜찮다니까. 오버 아닌데. 남친이 엄청 사랑꾼이다. 뭘? 하리랑 같은 회사시구나. 우리 민우. 민우라면 이민우 셰프를 말하는 어느 부서인데요? 아, 그게 부서에 속한다고 해야 할지. 사장이요? 괜찮아요? Selesai makan, Timo berkata kepada Yuri bahwa mereka akan menginap di tempat yang sama, dan sesampainya di kamar, Hari yang merasa tidak nyaman dengan hal itu, kemudian mengajak Timo untuk memesan kamar terpisah. Namun, Timo langsung menolaknya dan beralasan bahwa teman-temannya Hari akan merasa curiga dengan status mereka, sehingga Hari pun terpaksa untuk menurutinya. Di sisi lain, Yuri yang merasa kesal karena Hari berpacaran dengan pria kaya, kini terlihat mengomel di kamarnya. Tak lama kemudian, Minho pun datang, dan Yuri pun langsung memberitahukan hal tersebut kepadanya. Di pagi harinya, Timo yang sedang berolahraga, kemudian menghubungi Hari untuk memberitahukan bahwa dia telah menyuruh pelayan hotel agar membawakan pakaian untuk Hari. Timo lalu meminta Hari untuk memilih pakaian warna putih supaya mereka terlihat serasi. Di sisi lain, Hari yang telah berganti pakaian lalu tidak sengaja bertemu dengan Minho di luar. Di sana, Minho berkata bahwa dirinya merasa terkejut saat mendengar kabar Hari yang telah berpacaran dengan Timo. Saat Minho hendak mengatakan sesuatu, Timo tiba-tiba datang dan langsung merangkul Hari. Timo sengaja memperlihatkan kemesraannya di depan Minho karena dia tidak ingin jika Minho mendekati Hari lagi. Selesai sarapan, Timo mendapat telepon dari seseorang yang memintanya untuk segera kembali ke Seoul. Namun tiba-tiba, Minho dan teman-temannya datang dan meminta Hari untuk tinggal bersama mereka 1 hari lagi. Timo yang tidak ingin meninggalkan Hari bersama mereka, lalu mengubah jadwal kembalinya ke Seoul menjadi esok hari. Bahkan, Timo pun mengajak mereka untuk naik kapal pesiar milik kakeknya. Minho yang merasa penasaran dengan awal mula hubungan mereka, kemudian dia pun mulai bertanya. Sehingga, Timo pun langsung mengatakan semua hal yang dia alami saat pertama kali bertemu dengan Hari. Mendengar hal itu, Hari pun merasa merinding karena kebohongan yang Timo ucapkan terasa begitu nyata. Saat hendak ke toilet, Minho bertanya pada Timo mengenai alasan Timo yang tiba-tiba memilih Hari sebagai pacarnya, padahal keluarga mereka terlihat sangat berbeda. Bahkan, Hari bukanlah wanita yang spesial, dia hanyalah seorang pegawai yang bekerja di perusahaannya saja. Mendengar hal itu, Timo pun merasa kesal karena Minho telah berani merendahkan Hari di depannya. Sehingga Timo pun berkata bahwa Minho hanyalah melihat orang dari kesetaraannya saja, padahal Timo tidak pernah melihat rendah atau tingginya seseorang dari harta yang dimilikinya. Timo lalu menegaskan bahwa dia mencintai Hari karena baginya, Hari merupakan wanita yang memiliki pesona tanpa batas. Timo yang mendengar obrolan Hari dan Yuri mengenai sashimi yang dibuat langsung dari ikan hasil pancingannya Minho, kini merasa terpacu untuk menjadi lebih baik dari Minho, sehingga Timo pun langsung mengajak mereka untuk memancing. Hingga akhirnya, Timo dan Minho saling berlomba dalam menangkap ikan. Hari yang merasa tidak enak badan, kemudian mencoba untuk memberitahu Timo. Namun, Timo tidak menyadari dan malah mengabaikan Hari begitu saja karena dia tidak ingin kalah dari Minho.
Hari yang merasa sudah tidak kuat lagi, akhirnya dia pun mulai terjatuh. Dan Minho yang melihat hal itu, dia pun langsung membantunya. Timo yang tidak rela Hari berada di dekat Minho, kemudian menariknya dan segera membawa Hari pergi ke rumah sakit. Saat di perjalanan, Timo terlihat sangat khawatir dengan kondisinya Hari. Bahkan, dia sampai menolak semua panggilan kerja demi bisa menemani Hari. Ketika sedang makan, Sunghon tiba-tiba teringat kembali akan pertemuannya dengan Sojin, sehingga Sunghon pun mengakui bahwa sebenarnya dia juga jatuh cinta pada Sojin saat bertemu di Toserba pertama kali. Kemudian, kita diperlihatkan dengan Timo yang mengantarkan Hari pulang. Hari lalu meminta maaf atas semua yang telah terjadi sebelumnya, namun Timo sama sekali tidak mempermasalahkannya. Saat Hari hendak masuk ke rumahnya, Timo tiba-tiba memanggilnya dan langsung menyatakan perasaannya lagi. Timo bahkan meminta maaf karena rasa cemburunya pada Minho telah membuat dirinya tidak menyadari bahwa Hari sedang sakit. Timo pun lalu memberi waktu kepada Hari untuk membalas perasaannya. 신아래 씨, 시간을 믿끔직하게 싫어하는 내 회사에 둔 비누치 여기서 이러고 있는지 정말 모르겠냐고요. 왜 SNS까지 뒤져가면서 뭘 좋아하는지. 나 신아리 씨 좋아합니다. 내가 좋아하는 여자 아픈 줄도 모르고 질투심에 눈물어서 이민우 셰프 견제하느라 자꾸 나한테 사과하지 말아요. 당황스러운 거 압니다. 나도 마찬가지니까. Sesampainya di rumah, Hari merasa tidak percaya jika seorang presiden direktur bisa menyukainya. Bahkan Hari sampai mencubit pipinya untuk meyakinkan dirinya sendiri. Di keesokan harinya, sang kakek tiba-tiba datang ke ruangan Timo dan langsung memarahinya karena sang kakek mendapat laporan bahwa Timo telah berkencan dengan wanita lain, sehingga sang kakek pun berpikir bahwa Timo telah berselingkuh dari Rami. Timo yang belum bisa jujur akhirnya menjelaskan bahwa dia dan Rami telah putus, sehingga hal itu membuat sang kakek kembali membuat jadwal kencan buta untuk Timo. Sepulang kerja, Hari dan Sojin terlihat sedang makan bersama di sebuah kedai. Di sana, mereka saling bercerita mengenai masalahnya masing-masing, di mana Sojin bercerita mengenai kejadian dengan Sunghon, sedangkan Hari bercerita mengenai Timo yang telah menyatakan cinta kepadanya. Saat hendak pulang, Sojin yang melihat Sunghon di parkiran langsung bersembunyi untuk menghindarinya, namun Sunghon malah berhasil menemukannya. Di sana, Sunghon mengatakan bahwa dia akan menuruti keinginan Sojin untuk melupakan kejadian malam itu. Dia lalu mengakui bahwa dirinya juga telah jatuh cinta pada Sojin saat di Toserba. Namun mulai sekarang, Sunghon akan menjauhinya. Mendengar hal itu, Sojin langsung menjelaskan bahwa Sunghon telah salah paham kepadanya. Karena saat itu, Sojin sangat merasa malu kepada Sunghon. 그거 아니라 진짜 자괴감 들고 정말 억울하거든요. 내가 성훈 씨 얼마나 좋아. 그리고 앞으로 Singkat cerita, 1 minggu pun telah berlalu, namun Timo masih belum bisa mendapatkan jawaban dari Hari. Sementara itu, Hari sedang sibuk menjalani syuting bersama Minho. Timo yang tidak sengaja melihat kebersamaan mereka, kini dia pun merasa sangat kesal. Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa karena proses syuting masih berlangsung. Setelah syuting selesai, Timo langsung menemui Hari untuk mendengar jawabannya. Namun tiba-tiba, Sunghon datang dan memberitahu bahwa sang kakek telah datang. Sehingga, Timo pun langsung membawa Hari untuk bersembunyi. Dan beruntungnya, persembunyian mereka tidak diketahui oleh sang kakek. Timo yang sudah tidak sabar ingin mendengar jawaban dari Hari, langsung bertanya kepadanya. Namun karena Hari merasa tidak pantas jika harus bersanding dengan Timo, akhirnya, Hari pun memutuskan untuk menolaknya. Mendengar hal itu, Timo tidak pantang menyerah. Dia akan terus menyatakan perasaannya sampai Hari benar-benar mau menerimanya. Hari yang merasa terbebani dengan hal itu, kini mulai mengeluhkan semua tindakan yang Timo lakukan, di mana hal itu akan membuat orang-orang berspekulasi mengenai dirinya. Namun Timo terus meyakinkannya bahwa semua itu tidak akan pernah terjadi, karena Timo berjanji akan terus melindunginya. Mendengar hal itu, Hari tiba-tiba mencium Timo dan Timo pun langsung membalasnya. 대한 긍정적인 대답으로 생각해도. 사장님, 우리 어떤 일을 할까요? 우리 실수였어요, 실수. 뭐라고? Timo kemudian menganggap bahwa ciuman itu adalah respon dari perasaannya, sedangkan Hari malah menganggap bahwa ciuman itu hanyalah sebuah kesalahan, sehingga dia meminta Timo untuk melupakannya. Saat itu, Hari baru tersadar bahwa seharusnya dia tidak boleh melakukannya.
Di keesokan harinya, Bu Yui dan yang lainnya sedang melihat video syuting Hari bersama dengan Minho. Ternyata, respon dari para penonton sangatlah bagus, karena secara tidak langsung, Hari menjelaskan bahwa setiap makanan di perusahaannya tidak mengandung bahan kimia, sehingga noda yang menempel di bajunya bisa cepat hilang. Dan hal itulah yang membuat penonton memberikan banyak pujian. Hari yang mendapatkan telepon dari Timo, kini dia merasa canggung, sehingga Hari pun memutuskan untuk tidak menjawabnya. Sementara itu, Timo yang panggilannya tak kunjung dijawab malah mengira bahwa Hari sedang menghindarinya. Timo yang sedang memberikan donasi pengobatan kanker di rumah sakit, tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita dari Marine Group yang tak lain adalah bibinya Sojin. Di sana, dia memuji penampilan Timo dan menyayangkan kegagalan kencannya bersama Sojin. Sang bibi yang berpikir bahwa Timo belum memiliki pasangan, kemudian berencana untuk menjodohkannya dengan sang anak yang bernama Yujong. Kemudian sepulang kerja, Timo terlihat sedang bersama Hari di dalam mobil. Mereka pun membicarakan mengenai ciuman sebelumnya. Timo tidak terima jika Hari menganggap ciuman itu hanyalah sebuah kesalahan, karena menurutnya Harilah yang pertama memulainya. Sehingga Timo pun meminta Hari untuk membayar ciuman tersebut dengan cara mentraktirnya makan malam. Dan dengan sengaja, Timo pun membawa Hari ke restoran mahal. Di sana, Hari hanya bisa melihat Timo yang sedang makan. Hari yang pada awalnya hanya melihat Timo makan, akhirnya memutuskan untuk ikut makan juga. Namun, dia tidak bisa menikmatinya saat memikirkan tagihan yang akan mahal. Ketika Timo sedang mencicipi menu barunya, tiba-tiba pikiran Hari pun menjadi kacau, sehingga dia pun pamit untuk pergi ke toilet sebentar. Dan saat kembali, Hari melihat Timo sedang memainkan piano dengan sangat indah, sehingga hal itu pun membuat Hari sangat terpesona. Ketika Hari hendak membayar tagihannya, Hari tiba-tiba dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Timo telah membayar semuanya. Timo lalu meminta Hari untuk mentraktirnya di tempat lain saja. Sementara itu, Sunghon yang ingin membujuk Sojin kemudian mengajaknya untuk mendaki gunung. Bahkan Sunghon telah menyiapkan sepatu untuknya. Sunghon yang melihat Sojin kelelahan, kemudian menyuruhnya untuk beristirahat. Sambil memberikan minuman, Sunghon bercerita bahwa dia sering mendaki gunung bersama Timo. Mendengar hal itu, Sojin langsung emosi dan mulai menjelekkan Timo yang selalu menindas Hari. Namun, Sunghon terus membela Timo karena menurutnya, Timo bukanlah orang yang jahat, sehingga hal itu membuat Sojin semakin emosi. 배도 고픈데 밥이나 먹으러 갈까요? 밥은 전 그러면 내가 먹고 싶은 게 제가 진비 갚으러 온 건데 그러면 안 되죠. 됐어요. 하리 씨 나한테 시간만 써요. Timo yang melarang Hari untuk mentraktir dirinya, kemudian mengajak Hari untuk makan sosis panggang bersama. Di sana, Timo bercerita bahwa saat kecil, dia dan orang tuanya pernah makan sosis panggang di tempat ini. Sambil tersenyum, Timo lalu berterima kasih kepada Hari, karena Hari telah menjadi sosok yang dia percaya untuk bercerita tentang orang tuanya. Sebab Timo merasa sangat sulit untuk menceritakan hal tersebut pada orang lain, sekalipun itu kepada kakeknya sendiri. Sojin yang masih merasa kesal, akhirnya memutuskan untuk turun dari gunung. Namun Sojin malah terjatuh dan membuat kakinya terkirir. Sunghon yang melihat hal itu, dia pun langsung menggendong Sojin dan membawanya turun. Saat sedang beristirahat, Sunghon meminta maaf jika perkataannya telah membuat Sojin kesal. Bahkan, Sunghon juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sojin yang merasa tersentuh akhirnya menyadari bahwa Sunghon adalah pria sejati, di mana Sunghon tidak pernah mengomel sekalipun Sojin mengeluh sepanjang jalan. Kemudian kita diperlihatkan dengan Hari yang diberitahu bahwa ayah dan ibunya ada di rumah sakit. Dia pun langsung pergi untuk mendatanginya. Ternyata, sang ibu mengalami luka bakar di tangannya, sedangkan sang ayah menderita radang usus buntu akut dan baru saja selesai dioperasi. Namun karena tidak ada kamar yang kosong, akhirnya sang ayah masih tinggal di ruang IGD. Tak lama kemudian, seorang perawat datang dan memberitahu bahwa sang ayah akan dipindahkan ke ruang VIP. Ternyata, orang yang telah melakukannya adalah Timo. Hari yang belum bisa mengenalkan Timo sebagai presiden direkturnya, akhirnya berbohong dengan berkata bahwa Timo adalah rekan kerjanya yang bernama Kevin.
Di sisi lain, Minho yang hendak membereskan pecahan piring tidak sengaja membuat tangannya terluka, sehingga Hamin yang melihat hal itu langsung menyuruh Minho untuk mengambil obat di kamarnya Hari. Di sana, Minho menemukan sebuah dokumen yang berisi perjanjian kontrak antara Hari dan Timo, sehingga Minho menyimpulkan bahwa mereka berdua telah berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Setelah itu, Minho yang melihat Timo mengantarkan Hari pulang, kini dia pun langsung memukulnya. Bahkan, Minho meminta Timo untuk pergi dari kehidupannya Hari. Dan saat melihat mobil polisi lewat, Hari langsung membawa Minho pergi dari sana. Hari yang merasa kesal karena Minho terus menjelekkan Timo, kemudian berkata bahwa hal itu bukanlah urusan Minho, sehingga dia pun meminta Minho untuk tidak ikut campur. Kemudian Hari pun meminta Minho untuk segera meminta maaf kepada Timo atas apa yang telah dia lakukan. Sesampainya di rumah, Hari yang hendak meminta maaf kepada Timo tiba-tiba mengurungkan niatnya karena Hari teringat dengan perkataan Minho yang mengatakan bahwa hubungannya tidak akan berjalan dengan lancar, sehingga Hari pun menggantinya dengan ucapan terima kasih atas apa yang telah Timo lakukan pada keluarganya. Di keesokan harinya, Timo baru mengetahui bahwa Sunghon dan Sojin telah berpacaran, sehingga hal itu membuatnya merasa kesal karena Sunghon tidak pernah menceritakannya kepada Timo. Mendengar hal itu, Sunghon pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya merasa tidak enak karena sebelumnya Sojin pernah dijadwalkan untuk berkencan dengan Timo, atau dengan kata lain dijodohkan. Saat tiba di ruangannya, Timo melihat sang kakek yang sedang duduk menunggunya. Di sana, sang kakek meminta Timo untuk melakukan kencan buta dengan Yujong. Kemudian, kita diperlihatkan dengan Hari yang sedang mewakili timnya dalam pertandingan. Kini dia malah terjatuh, sehingga hal itu membuat tangannya terkilir. Pada awalnya, Hari akan menyerah karena tangannya sakit. Namun saat mendengar pengumuman dari tim penyelenggara bahwa pemenangnya akan mendapat kesempatan makan malam bersama presiden direktur, tiba-tiba Hari bangkit dan langsung melanjutkan pertandingannya. Dia melakukan hal itu karena dia merasa tidak rela jika Timo harus makan berdua dengan wanita lain. Hari yang telah berusaha sekuat tenaga, akhirnya dia pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Saat Hari dan timnya sedang merayakan kemenangan, Kevin tiba-tiba memberitahu bahwa Timo tidak akan datang ke sini karena dia harus pergi ke Hotel Koryo untuk melakukan kencan buta bersama wanita lain. Hari yang mendengar hal itu pun, dia pun langsung merasa sangat cemburu. Hari yang hendak menyusul Timo ke hotel, kemudian menghubunginya dan meminta Timo untuk segera berhenti melakukan kencan buta lagi. Hari pun akhirnya mengakui bahwa dia juga mencintai Timo, sehingga Hari merasa tidak terima jika Timo harus berkencan dengan wanita lain. Mendengar hal itu, Timo pun tersenyum dan memberitahu bahwa saat ini dirinya sedang berada di depan rumah Hari untuk menyatakan cintanya kembali. 여보세요? 당장 거기서 나와. 처음 보지 마세요, 사장님. 왜 아무 대답도 없어요? 어떻게 그래요? 나 이제 몰라. 다른 여자 직원이랑 밥 먹는 거 신경 써서 막 미칠 것 같아. 언제 올까 궁금하고. 나는요, 오늘 하루 종일 내 마음은 막 이렇게 있는 대로 흔들어 놓고 나 이제 그냥 다른 사람 시선 신경 이제 와서 딴 여자랑 선을 본다고. 나 지금 시나리 씨 집 앞입니다. 내가 왜 좋아하는 여자 놔두고 딴 여자랑 하리 씨가 질투하는 게 오늘도 다시 한번 고백하려고 했는데. Dengan segera, Hari langsung menyuruh sang sopir untuk putar balik. Begitu juga dengan Timo yang segera pergi untuk menemui Hari. Namun tiba-tiba, mereka malah terjebak macet sehingga mereka berdua pun turun dari mobil dan bertemu di sebuah jembatan. Di sana, mereka saling menyatakan perasaannya hingga terjadilah momen yang sangat romantis. 값은 키스를 갚는 걸. 이번에도 실수라고 하는 거 아니죠? 일들을 상상하는 게 Kemudian, Sunghon ternyata sedang menggantikan Timo untuk menemui Yujong di Hotel Koryo. Di sana, Sunghon langsung memperkenalkan dirinya dan memberitahu bahwa Timo tidak bisa melakukan kencan buta. Dia juga memberitahu bahwa Timo telah memiliki wanita lain untuk dinikahi. Di keesokan harinya, Hari mendapat telepon dari Timo yang memberitahukan bahwa saat ini dia sudah berada di depan rumahnya. Timo mengaku sangat merindukan Hari, sehingga Timo ingin mengajak Hari untuk pergi berkencan sebelum berangkat kerja. Mendengar hal itu, Hari pun sangat senang. Sesampainya di restoran, Hari terlihat bersemangat untuk mencicipi hidangannya, hingga membuat sendok yang dipegangnya pun terjatuh. Timo yang hendak membantu mengambilkannya, malah tidak sengaja melihat sepatu Hari yang berbeda sebelah, sehingga hal itu membuat Hari merasa sangat malu.
Setelah selesai makan, Timo berencana untuk mengajak Hari berangkat bersama ke kantornya. Namun Hari pun langsung menolaknya karena dia takut hubungannya diketahui oleh teman-teman sekantornya. Sehingga Hari pun memutuskan untuk pergi dengan menggunakan bus. Sesampainya di kantor, Timo langsung menyuruh Sunghon agar membelikan sepatu untuk Hari. Dan tak lama kemudian, seorang kurir datang dan mengantarkan paket untuk Hari. Sang kurir berkata bahwa paket tersebut dikirimkan dari pacarnya Hari. Sehingga hal itu membuat semua rekan kerjanya merasa penasaran. Hari yang belum bisa menjelaskan yang sebenarnya kemudian berkata bahwa paket tersebut dikirim oleh Sojin. Sunghon tiba-tiba mendapatkan pesan dari Yujong. Ternyata pada malam itu, Yujong malah menyukai Sunghon karena Sunghon merupakan pria yang sangat cocok dengan kriterianya. Meskipun Sunghon telah menolak dan mengatakan bahwa dia juga sudah memiliki pacar, namun Yujong tidak peduli dan tetap berusaha untuk mendekati Sunghon. Sepulang kerja, Sojin memberitahu Yujong bahwa saat ini dirinya sedang berkencan dengan seorang pria. Yujong yang tidak ingin kalah dari Sojin kemudian mengatakan hal yang sama, sehingga sang ibu yang tidak sengaja mendengarnya merasa senang dan mulai berasumsi bahwa Yujong telah berhasil mendekati Timo. Kemudian sang ibu pun lalu pergi ke suatu tempat untuk menemui kakeknya Timo. Di sana, dia mengusulkan untuk segera menikahkan mereka sebelum gosipnya mulai menyebar. Dia pun mengatakan karena saat ini Timo dan Yujong sedang berkencan. Minho yang bertemu dengan Hari di kantor kemudian meminta maaf atas kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya. Minho berkata bahwa pada saat itu dirinya merasa khawatir pada Hari. Minho yang bertanya mengenai hubungan Hari dengan Timo kini harus menelan kekecewaan. Hari memberitahu bahwa mereka telah resmi berpacaran tanpa kontrak. Setelah itu, Hari dan Minho pun menjalani wawancara bersama. Saat sang reporter bertanya mengenai hadiah yang akan didapatkan dari presiden direktur, tiba-tiba Timo datang dan langsung menjawab pertanyaan dari sang reporter. Timo lalu mengajak Hari untuk makan malam bersama sebagai hadiahnya karena telah memenangkan pertandingan sebelumnya. Hari mengajak Timo untuk makan malam di kedai kesukaannya. Hari yang telah mengenal bibi pemilik kedai, kemudian mengenalkan Timo sebagai pacarnya. Sehingga hal itu membuat Timo merasa senang dan mengumumkan bahwa dia akan mentraktir setiap pengunjung yang datang di sana. Kemudian, Yujong yang datang ke perusahaan kini bertemu dengan Sunghon dan Timo. Di sana, dia menjelaskan kepada Timo bahwa dia telah jatuh cinta kepada Sunghon yang telah menggantikannya di Kencan Buta. Sang kakek yang tidak sengaja mendengar hal itu, dia pun langsung merasa kecewa dengan Timo. Dan saat berada di lift, kakek mendesak Timo untuk memberitahunya mengenai wanita mana yang sedang dia kencani. Karena setiap malam, sang kakek selalu mendengar Timo sedang teleponan bersama seorang wanita. Sang kakek yang merasa sakit perut kemudian menyalahkan Timo atas rasa sakit yang dideritanya. Namun Timo yang merasa tidak terima disalahkan, lalu berkata bahwa itu disebabkan oleh minuman dingin yang kakek bawa. Kemudian, kita diperlihatkan dengan Hari yang baru saja keluar dari toilet. Dia pun tidak sengaja melihat Bu Yui dan Kevin yang sedang bertengkar. Saat Bu Yui mengikuti Kevin ke toiletnya pria, Hari pun langsung memperingati Bu Yui untuk segera keluar. Namun saat mereka keluar, Bu Yui malah tidak sengaja menabrak Hari hingga terjatuh. Hari yang mencoba untuk mengambil sepatunya yang terlepas, tiba-tiba mengurungkan niatnya saat mendengar suara kakek yang hendak masuk ke toilet. Sehingga Hari pun segera masuk ke salah satu bilik. Timo yang menyadari bahwa Hari berada di dalam, kemudian menyuruh kakek untuk mencari toilet yang lain saja. Namun sang kakek malah menolaknya, dan mulai menggedor pintu, dan meminta orang yang ada di dalam untuk keluar. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Hari pun keluar dan meminta maaf pada sang kakek. Hari yang merasa bersalah kepada sang kakek, kemudian memutuskan untuk membuat surat permintaan maaf kepadanya. Sang kakek yang membaca suratnya, kini berkata kepada Timo bahwa dia tidak ingin berurusan lagi dengan yang namanya Hari. Sehingga hal itu membuat Timo berpikir keras untuk hubungannya yang sedang dia jalani bersama Hari. Saat pulang kerja, Bu Yui dan yang lainnya mengajak Hari untuk makan bersama. Dan saat hendak naik lift, mereka malah bertemu dengan Timo yang langsung ikut bergabung bersama mereka. Sojin yang hendak pergi menemui Sunghon tiba-tiba didatangi oleh Yujong yang sedang menangis karena cintanya kembali ditolak. Sedangkan di kafe, Sunghon dan ibunya telah bersiap untuk menunggu kedatangan Sojin. Sang ibu yang merasa gugup kemudian pamit untuk ke toilet, dan di saat yang bersamaan, Sojin pun datang dengan membawa Yujong. Hingga akhirnya terjadilah sebuah kesalahpahaman di antara mereka. Sojin yang terlanjur kecewa kepada Sunghon kemudian pergi meninggalkannya. Kemudian, Yeji yang sudah dalam keadaan mabuk berat kemudian tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Namun saat hendak mengambilnya, dia malah melihat Timo dan Hari yang sedang berpegangan tangan. Sehingga, Yeji pun langsung memberitahukannya kepada yang lain. Bu Yui dan Kevin yang mendengar hal itu merasa tidak percaya dan menganggap bahwa Yeji sedang berhalusinasi akibat mabuk.
Setelah selesai makan, Yeji akhirnya diantar pulang oleh Bu Yui dan Kevin. Sementara itu, Timo mengajak Hari untuk pergi jalan-jalan terlebih dahulu. Saat Hari hendak menggenggam tangan Timo, tiba-tiba sang kakek datang dan langsung memergoki mereka berdua. Melihat hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Kemudian sang kakek meminta penjelasan langsung kepada Hari, namun Hari terlihat kebingungan untuk menjelaskannya. Dan beruntung, Bu Yui dan yang lainnya datang kembali untuk mengambil ponselnya Yeji yang tertinggal. Melihat hal itu, sang kakek akhirnya mengetahui bahwa Timo dan yang lainnya telah mengadakan pesta bersama. Kemudian Hari yang berkunjung ke apartemennya Sojin, akhirnya dia pun mengetahui bahwa Sojin telah putus dengan Sunghon. Setelah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Sojin lalu mengajak Hari untuk makan bersama. Namun tiba-tiba, mereka malah melihat Timo dan Sunghon yang hendak pergi ke suatu tempat. Karena merasa curiga, akhirnya mereka pun pergi mengikutinya. Sesampainya di lokasi, Sojin merasa heran karena mereka berdua malah berhenti di sebuah panti asuhan. Sunghon yang melihat kedatangan Sojin langsung mengenalkannya pada sang ibu sebagai pacarnya. Hingga akhirnya, kesalahpahaman di antara mereka pun akhirnya selesai. Sang ibu lalu bercerita bahwa di usia 5 tahun, Sunghon mulai tinggal di panti asuhan ini. Dia dan Timo mulai menjadi akrab ketika orang tua Timo sering berkunjung ke panti asuhan untuk memberikan bantuan. Bahkan, sejak SMP Sunghon telah tinggal bersama Timo dan keluarganya. Dari cerita itu, Sojin akhirnya mengetahui bahwa Sunghon adalah orang yang sangat baik. Sehingga, Sojin pun mulai memperbaiki hubungannya dengan Sunghon. Bahkan, Sojin pun meminta Sunghon untuk saling terbuka dalam menjalani hubungannya. Di sisi lain, Timo dan Hari terlihat menunjukkan kemesraannya di sana. Mereka berdua pun terlihat sangat bahagia. Timo lalu berkata bahwa dia akan segera memberitahukan hubungannya kepada semua orang, terutama sang kakek. Hari pun tiba-tiba mendapat kabar bahwa sang adik telah mengambil semua uang dari kasir kedainya, sehingga Hari pun langsung pulang untuk memeriksanya. Di kedai, Hari mencoba untuk menelpon sang adik, namun tak kunjung mendapatkan jawaban. Timo pun pergi menghampiri Sojin yang sedang membuang sampah di luar. Di sana, Timo meminta maaf karena dia telah menyuruh Sunghon untuk menggantikannya dalam kencan buta. Namun, Sojin tidak memaafkannya begitu saja. Dia pun meminta sogokan sebagai syaratnya, sehingga Timo pun langsung mengirimkan sesuatu ke ponselnya Sojin. Kemudian, Hari yang melihat Hamin pulang langsung menarik Timo untuk bersembunyi di pinggir mobilnya. Namun, Hamin yang merasa terpukau dengan mobil mewah milik Timo malah terus mengintarinya, sehingga persembunyian mereka pun diketahui oleh sang adik. Timo kemudian memperkenalkan dirinya sebagai presiden direktur sekaligus pacarnya Hari. Hamin yang mengetahui bahwa pacar sang kakak merupakan orang kaya, dia pun langsung memanggilnya dengan sebutan kakak ipar. Sebelum masuk ke rumah, Hamin berjanji pada Hari bahwa dia akan merahasiakan hubungannya pada orang tua mereka. Namun Hamin merasa khawatir jika keluarga Timo mengetahui bahwa Hari berasal dari keluarga biasa saja, maka mereka tidak akan bisa menerima keberadaan Hari. Di keesokan harinya, Sunghon yang melihat Sojin terus tersenyum sambil memandangi ponselnya, kemudian dia pun datang menghampirinya. Dan ternyata, Sojin sedang melihat video Sunghon yang sedang mabuk sambil memohon tidak ingin diputuskan oleh Sojin. Sunghon yang merasa malu lalu meminta Sojin untuk menghapusnya. Namun, Sojin menolaknya karena video itu adalah sogokan dari Timo. Dan tanpa mereka sadari, ada seseorang yang diam-diam memotret kebersamaan mereka. Ternyata, orang itu adalah suruhan dari ayahnya Sojin, sehingga sang ayah akhirnya mengetahui bahwa Sojin sedang berkencan dengan sekretarisnya Timo dan bukan dengan Timo. Di kedai, Minho yang menanyakan keberadaan Hari kemudian diberitahu oleh Hamin bahwa Hari sedang pergi menemui Yuri di kafe. Sementara itu, Yuri yang sedang dalam keadaan mabuk kini meminta Hari untuk menjauh dari sisi Minho. Yuri juga membahas kembali mengenai pengakuan Hari yang pernah menyukai Minho 7 tahun yang lalu. Bahkan Yuri sempat mempertanyakan tentang keputusan Hari yang memilih untuk diam ketika mengetahui perselingkuhan yang pernah Yuri lakukan. Minho yang telah sampai di sana kini tidak sengaja mendengar percakapan mereka, sehingga Minho pun merasa kecewa kepada Yuri dan mencoba meminta maaf kepada Hari. Setelah pulang kerja, Hari pergi menemui Timo untuk berkencan dengannya. Namun tiba-tiba, hujan turun dengan sangat deras, sehingga Hari pun langsung membuka payungnya untuk melindungi mereka berdua. Hari yang mengetahui bahwa Timo memiliki trauma mengenai hujan, kemudian mengajaknya untuk pergi naik kereta. Di sana, Hari terus membicarakan setiap pengalamannya pada Timo untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah turun dari kereta, mereka lalu pergi ke toko bunga yang sangat ingin dikunjungi oleh Hari, di mana Timo langsung memberikan buket bunga yang sangat besar hingga membuat semua orang di sekitarnya merasa iri. Dan kemudian, mereka berdua pun pergi ke restoran untuk makan bersama. Saat hendak pulang, Timo pun mengajak Hari untuk pulang bersama. Namun, Hari menolak dengan alasan bahwa dia ingin bertemu dengan Sojin terlebih dahulu. Setelah itu, Hari pun pulang dengan wajah yang sangat sedih. Karena ternyata Hari telah dihubungi oleh sang kakek untuk segera menemuinya.
Sang kakek mengaku bahwa dia sudah mengetahui bahwa selama ini Hari adalah Rami. Sementara itu, Timo yang sedang dalam perjalanan kemudian diberitahu oleh seseorang bahwa sang kakek sedang menemui Hari saat ini, sehingga Timo pun langsung berbalik arah untuk menyusulnya. Timo yang mencoba untuk menghubungi Hari kini tak kunjung mendapat jawaban, sehingga hal itu pun membuat dirinya sangat khawatir. Karena Timo kurang fokus, akhirnya dia pun mengalami kecelakaan saat menghindari pesepeda motor pengantar makanan. Di sisi lain, Hari yang hendak menjelaskan semuanya kepada sang kakek, kini dia malah mendapatkan sebuah penolakan. Namun tak lama, sang kakek dihubungi oleh Sunghon yang memberitahu bahwa Timo telah mengalami kecelakaan, sehingga hal itu membuatnya sangat panik. Setelah mendapat kabar dari Sunghon, sang kakek langsung pergi menuju ke rumah sakit. Hari pun kemudian menyusulnya ke sana. Dia pergi dengan menggunakan sebuah taksi. Sesampainya di lokasi, sang kakek terlihat sangat khawatir karena dia tidak ingin kejadian yang menimpa orang tua Timo dulu juga menimpa sang cucu. Namun untungnya Timo baik-baik saja, dia hanya mengalami cedera di bagian tangannya saja. Saat di ruang perawatan, kakek meminta Timo untuk tidak berhubungan lagi dengan Hari karena kakek belum bisa menerima jika Timo berkencan dengan pegawainya sendiri. Mendengar hal itu, Timo pun menyetujuinya. Namun sebagai gantinya, dia tidak akan pernah menikah dengan siapapun. Bahkan, Timo menekankan bahwa dia tidak akan pernah mencintai wanita lain selain Hari. Sesampainya di rumah sakit, Hari langsung masuk ke ruangannya Timo untuk menemaninya. Di sana, Hari melihat Timo sedang menatap ke arah luar sambil memandangi hujan. Timo pun lalu berterima kasih kepada Hari karena telah berhasil menghilangkan rasa traumanya selama ini. Timo pun akhirnya bercerita bahwa kecelakaan yang menimpa orang tuanya dulu disebabkan oleh dirinya, di mana pada saat itu Timo yang sedang berulang tahun ingin pergi ke taman bermain bersama orang tuanya. Namun, mereka malah pergi karena urusan pekerjaan. Dan di malam harinya, Timo menghubungi orang tuanya dan meminta mereka untuk segera pulang, karena dia ingin segera pergi ke taman bermain. Orang tua Timo yang tidak ingin mengecewakan anaknya, kemudian berjanji bahwa mereka akan segera pulang, sehingga mereka pun langsung mempercepat laju mobilnya. Namun sayangnya, mereka malah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tempat. Mendengar hal itu, Hari meminta Timo untuk tidak menyalahkan dirinya lagi karena Hari merasa yakin bahwa orang tuanya sangat menginginkan Timo hidup dengan bahagia. Di keesokan harinya, Sojin memberitahu Hari bahwa Yuri telah menyebar rumor palsu mengenai dirinya, di mana dia mengunggah foto Hari dan Timo dengan menuliskan bahwa Hari telah menduakan Minho dan juga Timo. Karena di satu sisi, Hari pernah berkata bahwa dia telah menyukai Minho sejak 7 tahun yang lalu. Sang kakek yang melihat bahwa rumor tersebut telah tersebar, kemudian berencana untuk memindahkan Timo ke Amerika selama 2 tahun. Timo yang mengetahui hal itu langsung menolaknya dan berkata bahwa dia tidak ingin berpisah dengan Hari. Sojin dan Sunghon yang hendak makan malam tiba-tiba bertemu dengan ayahnya Sojin di parkiran. Sang ayah berkata bahwa dia ingin mengajak mereka makan malam bersama. Sojin yang telah mengetahui sifat dari ayahnya, kini dia pun merasa curiga. Namun sang ayah menjelaskan bahwa dia hanya ingin makan bersama putri dan pacarnya. Saat Hari sedang berada di lab bersama timnya, tiba-tiba seseorang datang dan memberitahukan bahwa sang kakak ingin bertemu dengan Hari saat ini. Mendengar hal itu, Hari pun langsung pergi ke ruangannya. Di sana, sang kakek meminta Hari untuk pindah ke pabrik Daejeon, dan jika Hari menolaknya, maka dia harus mengundurkan diri dari perusahaannya. Kemudian di rumah sakit, Timo yang tidak sengaja mendengar percakapan para perawat, akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga dia pun segera pergi menuju ke kantornya untuk menemui Hari. Namun setibanya di sana, Timo pun tidak menemukan Hari di ruangannya. Timo yang mengetahui bahwa hal ini ada hubungannya dengan sang kakek, akhirnya dia pun pergi menemuinya. Sang kakek memberitahu Timo bahwa dia telah memindahkan Hari ke pabrik lain, karena sang kakek menganggap bahwa masalah ini disebabkan oleh Hari. Timo yang merasa kecewa dengan keputusan sang kakek, akhirnya pergi meninggalkannya. Kemudian, Timo yang mengkhawatirkan Hari kemudian pergi ke kedainya. Namun Timo tetap tidak menemukannya. Timo lalu meminjam ponsel Hamin untuk menghubungi Hari karena dia lupa tidak membawa ponselnya. 엄마. 아니 대체 무슨 사이길래 집까지 들락들고 혹시 우리 하리랑 사귀어요? 말해봐요. 그러니까요, 어머니. 아까도 우리들 아버님, 어머님 하길래 어머님 누구 어머님이래 어머님은? 아니 하리. 아유 여보 그래도 폭력은 안 돼요. 얼굴만 잘생기면 다 아니야 잘생. 어머님, 아버님. 일단 가세요 매우. 가기는 어딜 가? Di malam harinya, Sunghon dan Sojin terlihat datang ke acara makan malam yang diadakan oleh sang ayah.
Di sana, sang ayah menunjukkan sikap yang sangat berbeda dari biasanya, di mana dia menjadi sangat ramah dan sepertinya menyetujui hubungan Sojin dengan Sunghon. Saat dalam perjalanan pulang, Sojin terlihat curiga dengan sikap sang ayah yang mendadak berubah. Namun, Sunghon meminta Sojin untuk selalu berpikir positif. Kemudian, Sunghon yang hendak melamar Sojin, dia pun menepikan mobilnya di pinggir jalan. Di sana, dia berlutut di hadapan Sojin sambil menunjukkan cincin yang telah dia siapkan. Di sisi lain, Timo telah berhasil menemukan keberadaannya Hari. Dia pun merasa lega dan langsung memeluknya. Timo lalu menasehati Hari untuk tidak menghilang tanpa mengatakan apapun. Setelah itu, Timo pun membawa Hari ke hotel untuk menghabiskan malam bersama. Di keesokan harinya, Sunghon yang sedang bersama Sojin tiba-tiba ditelepon oleh sang ayah. Dia meminta Sunghon untuk meninggalkan Sojin tanpa sepengetahuannya. Sojin yang mendengar hal itu kini merasa marah dan langsung pergi menemui sang ayah. 나 들어가. 야, 시나리! 진정하시고 말로 하시죠, 어머니. 어머니? 이거 사람을 막 때리고 어렵게. Di sana, Sojin pun menyerahkan surat pengunduran dirinya dari perusahaan karena Sojin ingin membuktikan pada sang ayah bahwa dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari ayahnya. Di sisi lain, orang tua Hari yang telah mengetahui hubungan anaknya kini merasa khawatir jika keluarga Timo tidak bisa menerima kehadiran Hari. Karena menurutnya, Hari hanyalah seorang pegawai biasa di perusahaannya. Mendengar hal itu, Timo mencoba meyakinkan mereka bahwa dia akan terus berusaha untuk mendapatkan restu dari kakeknya. Bahkan, Timo memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan tanpa diduga, Timo pun lalu meminta izin kepada mereka untuk menikahi Shin Hari. Saat Timo sedang berduaan dengan Hari, tiba-tiba seseorang menghubunginya dan memberitahukan bahwa sang kakek pingsan dan saat ini sedang berada di rumah sakit. Timo yang merasa khawatir kemudian berencana untuk pergi menemuinya. Namun tiba-tiba, Timo malah mendengar suara sang kakek yang sedang tertawa. Dan ternyata, sang kakek baik-baik saja. Dia sengaja berpura-pura sakit untuk menjauhkan Timo dengan Hari. Mendengar hal itu, Timo pun merasa sangat marah. Namun Hari langsung menenangkannya. Hari pun lalu meminta izin kepada Timo untuk pergi mendatangi sang kakek dengan harapan bisa menjadi lebih dekat, seperti saat menjadi Rami. Di rumah sakit, sang kakek terlihat sangat bosan karena cucu yang ditunggunya tak kunjung datang. Dan tak lama kemudian, Hari datang sambil membawa buku dan baju ganti untuk sang kakek. Di sana, Hari memberitahu bahwa Timo sedang menghadiri acara rapat penting, sehingga dia belum bisa datang. Walaupun sang kakek terus mengomel kepadanya, namun Hari tetap merawat kakek dengan sangat baik. Saat sedang makan malam bersama Sunghon, Sojin kemudian memberitahu bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari perusahaan sang ayah. Sojin berkata bahwa dia akan hidup mandiri dan berencana untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Mendengar hal itu, Sunghon lalu memberikan buku tabungannya kepada Sojin dan berkata bahwa dia akan menjadi investor pertamanya. Hari yang masih menemani sang kakek di rumah sakit, kini terus berusaha untuk mendekatinya. Walaupun sang kakek sempat luluh dengan perlakuan Hari, namun saat menyadari bahwa hubungannya menjadi lebih dekat, sang kakek langsung kembali mengacuhkan Hari. Di luar ruangan, Hari memberitahu Timo bahwa sang kakek sangat sulit untuk ditaklukkan. Namun Timo menenangkannya dengan berkata bahwa Hari bisa melakukannya dengan perlahan. Tak lama kemudian, dokter pun datang dan memberitahukan bahwa kondisi sang kakek sedang memburuk, di mana pemasangan ring di jantungnya kini telah rusak dan memasuki pembuluh darah, sehingga sang kakek pun harus dioperasi lagi untuk menyelamatkan nyawanya. Di malam harinya, Timo memberitahu Hari bahwa sang kakek harus dibawa ke Amerika untuk pengobatan. Sehingga, Timo pun mengajak Hari untuk ikut bersamanya. Namun Hari menolak karena dia takut akan muncul rumor baru yang bisa membuat Timo tidak nyaman. Timo yang merasa tidak bisa jauh dari Hari, kemudian dia pun ditenangkan oleh Hari bahwa Hari akan selalu menjaga hubungan mereka, sehingga Timo tidak perlu merasa khawatir. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu, dan kini terlihat terjadi perubahan tim dari rekan kerja Hari, di mana saat ini Kevin telah naik pangkat menjadi kepala bagian. 우리가 언제 뒤통수를 쳤다고 이딴 식으로 뒤통수를 칩니까? 지금 우리 4팀에서 카레 음식 개발 중인 거 이딴 식으로밖에 못합니까? 근데 그쪽에서 만드는 건 뭐 카레 우리가 지금 만들고 있는 건 카레 부장된 지가 언제
집에서 내가 해줄 때는 맛있게도 냠냠 잘 먹더니. 앞으로 이렇게 시비 걸 거면 사비로 커피라도 우리 1팀이 잘 나가니까 시비 털로 좀 이더만이 나가는 줄. 부장님, 죄송해요. 저러다 이혼하시는 거 아닐까요? 이혼은 무슨 두 분 싸움 살벌하게 자기야, 퇴근하고 집에 갈 때 꼭 같이 가기? 야심 직원들이 지켜보고 있어서 조금 센. 카레 정도 또 해줘야지. Di sisi lain, Sojin yang sebelumnya berencana untuk membangun perusahaannya sendiri, kini telah berhasil mewujudkannya, dan semua itu berkat dukungan dari Sung Hon. Sementara itu, Hari yang masih menjalani hubungan jarak jauh dengan Timo, kini hanya bisa melakukan panggilan video untuk melepaskan rasa rindunya. Di pagi harinya, Hamin pun membangunkan Hari untuk memberitahukan bahwa di internet muncul rumor baru mengenai kedekatan Timo dengan seorang wanita pemain cello, sehingga Hari yang merasa cemburu pun langsung mengambil cuti untuk menyusul Timo ke Amerika. Saat sedang memasukkan kopernya ke bagasi taksi, tiba-tiba Timo keluar dari dalam taksi itu. Dan ternyata, Timo sengaja pulang ke Korea tanpa memberitahu Hari untuk memberikan kejutan kepadanya. Timo pun lalu menjelaskan bahwa rumor di internet itu tidaklah benar, di mana hal itu sengaja dibuatnya untuk memisahkan hubungan sang anak dengan pacarnya. Karena orang tua si wanita yang merupakan kalangan atas tidak setuju jika anaknya menjalin hubungan dengan mahasiswa biasa. 도대체 뭐예요? 미안해요. 나도 비행기 타고 스캔들 기사까지 터졌으면서 연락 다 씻고 집안에서 결혼 반대한답시고 가짜 뉴스 낸 그 친구 평범한 유학생이랑 만나고. Dan karena sang kakek telah merestui hubungan mereka, akhirnya Timo pun melamar Hari dengan cincin yang telah dia siapkan. Di mana momen romantis mereka terlihat lebih indah dengan banyaknya bunga sakura yang berguguran. 말을 해야 되나 말아야 되나? 해주셨어요? 하리 씨 보러 간다고 먼저 갔어요. 참, 근데 할아버님은 어쩌고 혼자... 할아버지가 이거 받아주기 전까지는 알죠? 나 시간 낭비 싫어하는 거. 나 더 이상 못 헤어지겠으니까. 한테 프로포즈 하는 거예요? 괜히 튕기다간 하리 씨만 손해일 텐데. 그건 강태만 하는 거 봐서. 우리 그만 결혼해요.